Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Abhin dari SMP Negeri 65 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 A6. Mewujudkan nilai guru penggerak. Menurut Linda dan Richard R.Y. 1997 dalam Adi Susilo 2013.57, yang dimaksud dengan nilai adalah standar-standar perubahan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi sebelum kita untuk membahas lebih lanjut tentang nilai dan nilai-nilai guru penggerak, alangkah baiknya kita pahami bersama makna dari pengertian nilai itu sendiri. Ini menurut Linda dan Richard R.D. Ada juga menurut para ahli-ahli yang lain, bahwa nilai itu adalah suatu perbuatan, perilaku yang menentukan siapa diri kita, bagaimana kita, dan bagaimana pula kita memperlakukan orang lain atau mempengaruhi orang lain. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang nilai guru penggerak, berikut beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu seperti apakah saya sebagai guru penggerak? Yang kedua, nilai apa saja yang harus terdapat dalam diri guru penggerak? Yang ketiga, mengapa nilai itu harus ada dan penting untuk guru penggerak? Seperti apakah saya sebagai guru penggerak? Saya ingin menjadi guru penggerak yang menjadi motor penggerak, yang terus bergerak dan membawa perubahan ekosistem pendidikan dengan membuka banyak ruang kolaborasi. Artinya ketika kita ingin menjadi seorang guru penggerak, maka kita harus membuka diri kita seluas-luasnya, tidak tabu terhadap hal yang baru. Namun hal yang baru ini perlu kita saring juga terlebih dahulu, yaitu banyak-banyak melakukan kolaborasi agar kita bisa terus mengembangkan, membawa perubahan dalam ekosistem pendidikan. Nilai apa saja yang ada dalam diri guru penggerak? Yang pertama, nilai yang ada dalam diri guru penggerak adalah berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaborasi. Dan yang kelima adalah inovatif. Mari kita lihat satu persatu bagaimana berpihak pada murid. Berpihak pada murid adalah membuat suasana pembelajaran yang asik, menyenangkan, serta menggembirakan untuk mengakomodir kodrat anak. Artinya kita sebagai guru penggerak, sebagai pendidik, kita menuntun, memberikan motivasi, mengarahkan, membimbing peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk membentuk, memperlakukan mereka sebagai orang yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, sebagaimana selaras dengan filosofi pemikiran tentang KHD, yaitu kita sebagai guru menuntun. Artinya kita harus berpihak pada murid, menghambakan diri pada murid, artinya memberikan pelayanan kepada murid. Kita menjadi seorang pelayan, kita menjadi seorang fasilitator, kita sebagai seorang motivator. Itulah kita sebagai seorang pendidik. Dalam diri kita tercermin nilai berpihak pada murid, artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik kita, mereka untuk melakukan suatu pekerjaannya, suatu proses pembelajarannya sebagai subjek. Kita hanya mengarahkan, membimbing mereka ke arah yang lebih baik, lebih benar, agar menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang berkualitas, manusia yang berakhlak mulia, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, mandiri. Mandiri artinya sebagai guru penggerak, kita terus mengembangkan diri dengan mengikuti webinar, workshop, pelatihan, dan lain sebagainya yang menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Jadi kita tidak boleh menunggu atau harus menunggu perintah dari atasan, dari kepala sekolah atau dari instansi terkait agar baru kita mau bergerak. Tapi mandiri di sini kita bergerak sendiri secara sadar diri untuk terus mengembangkan diri kita ke lebih baik lagi, untuk mengembangkan diri kita ke pengalaman-pengalaman yang baru, hal-hal yang baru. Di sini saya telah mengikuti platform guru inovatif, platform mitra sekolah, platform ProEdu, dan berbagai banyak materi atau pelatihan-pelatihan, webinar-webinar yang saya ikuti, baik itu dari e-guru, baik itu dari Getika Dikdas, baik itu dari Kemendikbud maupun dari Simpakab. Berbagai macam pengembangan diri ini saya ikuti
tidak lain tidak bukan yaitu untuk mengembangkan diri saya ke hal yang lebih baik lagi. Saya lakukan ini secara sadar dan mandiri tanpa ada perintah atau yang memerintahkan kita untuk bergerak. Inilah yang dinamakan nilai mandiri yang ada pada diri guru penggerak. Reflektif, yaitu refleksif ini belajar dari pengalaman di sekeliling kita, baik itu yang dialami sendiri maupun dari pihak lain, serta mampu menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan terbuka dengan hal-hal yang baru. Artinya di reflektif ini kita harus bisa merefleksi diri kita sendiri. Seperti apa diri kita? Bagaimana diri kita? Ketika kita sudah merefleksi diri kita, maka ketika kita berhadapan dengan peserta didik, kita juga minta refleksi dari peserta didik. Apa yang telah kita berikan, bagaimana yang telah kita berikan, artinya apa? Kita mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, bagaimana ke depannya agar kita bisa memberikan pendidikan yang bermartabat, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berarti pada peserta didik, pendidikan yang menuntun, yang memberikan, mengembangkan agar peserta didik itu berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Di sini di gambar ini saya melakukan reflektif bersama beberapa rekan guru. Kita sering melakukan ini, kita sharing, kita terbuka untuk hal-hal yang baru, tapi hal-hal yang baru ini perlu juga kita lihat sesuai tidak dengan kondisi sosial kultural yang ada di negara kita ini, khususnya di DKI Jakarta. Selanjutnya kolaborasi. Sebagai guru penggerak, kita senantiasa membangun daya sanding, cakap dalam berinteraksi, serta bekerja sama dengan rekan sejawat, orang tua, peserta didik, dan pihak-pihak di luar sekolah. Mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak dari dalam sekolah maupun luar sekolah. Artinya kita bisa berkolaborasi, bisa membangun kolaborasi dengan siapapun orangnya. Dan siapapun mereka, kita harus membangun komunikasi. Kenapa? Karena kolaborasi ini tentu ketika kita berkolaborasi akan menghasilkan suatu karya, suatu hasil yang sangat luar biasa, yang dahsyat untuk bisa kita nikmati bersama-sama. Dan ini dengan kolaborasi ini akan menjadikan sebuah pembelajaran pengalaman baru, praktek baik dari rekan-rekan sejawat kita, dari peserta didik kita, maupun dari pihak luar. Itu perlunya kolaborasi, nilai yang harus ada dalam diri guru penggerak. Berikut beberapa gambar kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan peserta didik. Kita waktu itu tentang lingkungan hidup, kita menanam pohon, kurang lebih 1000 pohon kita tanam untuk lingkungan hidup. Yang kedua juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan peserta didik. Dan yang terakhir, yang gambar ketiga adalah kita berkolaborasi dengan pihak luar, yaitu Dinas Lingkungan Hidup ketika itu. Yang terakhir, yang kelima adalah inovatif. Mengapa harus inovatif? Nilai ini harus ada karena untuk memunculkan ide atau gagasan baru untuk membuat pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan dengan kreativitas yang ada pada diri seorang guru penggerak. Kita perlu inovatif, kita harus membangun inovatif ini agar apa? Agar kita bisa mampu membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, menyenangkan pembaca, menyenangkan penikmatnya, menyenangkan penontonnya, menyenangkan orang-orang yang ada di hadapan kita. Itulah perlunya sebuah inovatif atau inovasi. Di sini saya mempunyai channel YouTube, yang atas adalah channel YouTube saya sendiri. Saya juga melakukan pembelajaran dengan platform Quizzes, dengan juga platform Live Worksheet yang saya buat untuk bisa terus berkembang dan untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, mengapa nilai itu harus ada dan penting bagi guru penggerak? Sebab dengan menguasai nilai-nilai tersebut akan membuat saya menjadi pendidik yang profesional, terampil dan berkompeten, sehingga akan mampu membuat perubahan pembelajaran serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Artinya nilai ini sangat penting. Kenapa harus ada nilai-nilai yang 5 ini? Karena dengan nilai yang 5 ini adalah ada dalam pada diri kita, maka kita akan menjadikan seorang yang profesional, seorang yang terampil, sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar sesuai dengan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui pemikiran-pemikiran dan filosofi-filosofinya, sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang menghamba pada murid, sehingga menghasilkan suatu kualitas pendidikan yang berkarakter, berakhlak mulia, pendidikan yang bermartabat. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Panglima Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.